Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di paruh kedua semester ini di mata kuliah Digital Business and Technology 4.0. Di paruh pertama kita sudah membahas mengenai digital commerce. Di paruh kedua kita akan membahas mengenai digital banking and financial technology. Jadi kita di paruh pertama kita fokus ke commerce, di paruh kedua kita fokus ke digital banking. Ya, kedua-duanya under digital business and technology. Jadi digital business and technology dibagi dua. Pertama kepada bisnisnya, yang teknologi ini, disrupsi digital ini kepada bisnis, dan juga kepada banking industry. Nah, sesi ini kita berjudul Digital Banking Transformation. Cita-cita kita di sini adalah Anda memahami why it is important to study digital banking. Kemudian Anda bisa mendefine apa itu digital banking. Kemudian Anda bisa membedakan antara digital banking dan traditional banking. Kemudian Anda bisa menjelaskan unique features dari digital banking technology, apa saja types dari digital banking, memahami bagaimana digital banking berevolusi time to time, year to year, dan apa saja themes underlying the study of digital banking. Jadi topik kita cukup masif ya. Saya akan coba cepat ya, karena saya ada jadwal tenis jam 3. Oke. So the first 30 detik yang pertama. Jadi first decades of digital banking. Jadi digital banking ini berumur baru 1 dekade, baru 10 tahun, mulai dari tahun 2014. Ya, sebelumnya ada nggak digital banking? Nggak ada. Semuanya konvensional banking. Terjadi di dalam 10 tahun ini terjadi rapid growth and changes. Semua bank going digital. Ya. Di Indonesia mulai berkembang tuh, ada Jago, Bank Genius, Jago, Aladin, apa gitu ya. Di Filipina, di Singapura, di Malaysia, di China, Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, semua go digital banking. Hal ini terutama dikarenakan adanya financial technology yang evolve, berkembang secara masif ya, secara eksponensial. Teknologi, financial technologies, yang ini memberikan disruptif, mengakibatkan financial disruptif kepada bisnis. Ya, sehingga terjadi perubahan mindset di dalam perbankan. They are going digital. Ya, memberikan new opportunities. Kayak Bank Jago gak punya kantor, gak punya pegawai, gak punya mobil, gak punya customer service Bank Jago, tapi dia asetnya udah hampir sama kayak Mandiri. Ya, terjadi new opportunities. Sekarang Anda kalau masuk ke Genius itu gak punya pegawai, semuanya IT developer. Pegawai itu develop produk, develop sistem, develop apa. Yang jadi CSO nggak ada, kredit analis nggak ada, pemutus kredit nggak ada. Semua cuma satu lantai itu isinya developer doang. Ya, tidak ada pegawai dan tidak punya kantor. Kantornya cuma satu lantai doang, udah selesai. Buat seluruh Indonesia. Emang dia punya cabang jadi di Medan, Padang itu nggak punya, Surabaya nggak punya cabang,
gak punya mobil kantor, gak punya seragam kantor, ya, baju seragam CS gak ada, ya. Nah, ini memberikan new opportunities kepada mereka. Jadi kita perlu mempelajari ini untuk memahami apa saja opportunity dan risiko, serta menganalisa bisnis model mereka, digital business model. What is digital banking? Digital banking is the digitalization of all the traditional banking activities and programs. Jadi semua aktivitas tradisional itu didigitalisasikan. Jadi nggak ada lagi tuh tukang verifikator. Ini betul nggak transaksinya? Cek ke sana verifikator. Udah nggak ada. Semua going digital. Petugas verifikator PHK. Ya. Apalagi buka rekening, customer datang ke CSO mengisi form. Udah nggak ada. Semua going digital. Apply melalui website, melalui aplikasi. CSO pecah. Apalagi pengajuan kredit, nasabah datang mengisi aplikasi pengajuan kredit, terus melaporkan bahwa agunan segala macam, nggak ada lagi sales kredit, pecah. Jadi kita bercita-cita di dalam digital banking mengurangi pegawai. Bahkan bank-bank yang going into digital sekarang ruko-ruko yang disewa buat Bank Mandiri udah pada nggak disewa lagi, stop. Dikurangin sewa-sewa gedung, pegawai kurangin, karena sudah mulai omni dengan digital banking. Sehingga sekarang digital banking mereka concentrate on providing seamless, pleasurable customer experience. Gak perlu bawa mobil, parkir, masuk ke bank, ngantri duit, setor duit, gak perlu. Ya, semua sudah di tangan. Ya. Pengajuan itu semua di tangan. Digital banking is making a bank fully digital and automated front end. Semua udah otomasi, front end, middleware, dan juga back end, semua di fully digital. Di mana digital banking kayak Bank Jago, terus apa lagi tuh, Genius, Bank Jago, Aladdin, mereka offering bank services anytime, anywhere. Jadi nggak ada lagi kalau tradisional Sabtu Minggu tutup kan. Digital banking Sabtu Minggu 24 jam 7 hari seminggu buka. Semua bisa transaksi 24 jam 7 hari seminggu. Tidak harus hari kerja. Jadi nggak perlu lagi pegawai. Asik kan? Asik kan? Nah, apa yang membedakan antara digital banking dan traditional banking? Di dalam service platform, traditional banking masih mengutamakan physical banking. Ya, di dalam service platform ada pegawai, ada CSO, pakai seragam, ya, pakai sanggul. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Ya kan? Terus dia senyum-senyum, pokoknya senyumnya 2 jari lagi. Nah, harus 2 jari nih. Kalau nggak 2 jari, kena teguran. Senyumnya kurang lebar. Nah, udah kayak robot tuh senyumnya. Digital banking nggak ada. Semua udah di chatbot. Udah customer service semua chatbot, nggak ada orang. Semua udah chatbot. Selamat pagi Bapak Ibu, apa bisa saya bantu? Nama saya Safira. Udah gitu. Kemudian market entry, traditional banking ini udah hampir 1 abad. Digital banking baru 1 dekade. Client relationship,
Kalau di tradisional itu betul-betul dia long term dan minor changes. Ya orang cabangnya dulu itu gitu terus ya. Kepala cabangnya jarang ganti kan, itu aja terus kepala cabang kan. Tapi kalau di digital banking dia fleksibel, virtual, and easy to modify. Fleksibel. Gak ada kepala cabang, gak ada cabang kok memang. Gak ada kantor cabang, gak ada apa? ATM pun gak ada. Gak ada ATM. Ya. Nah, customer support. Kalau di tradisional in person. Ya. Ada yang in person duduk di cabang kan. Kalau di digital banking, kalau kita butuh support tinggal online dan telepon, that's all, nggak perlu orang. Dan online chatbot juga. Biaya tinggi karena kita harus sewa kantor, sewa mobil, gaji pegawai, biayanya tinggi dong. Kalau digital banking nggak ada, ya biayanya lo nggak ada kantor. Biayanya rendah banget kan, nggak ada pegawai, nggak ada kantor, nggak ada mobil, nggak sewa apa itu nggak ada. Biayanya kecil, cost very kecil. License, kalau tradisional banking banyak banget license-nya. Kalau digital banking dia parsial aja, sedikit, nggak terlalu banyak license. Offices, kantor, Bank Mandiri seluruh Indonesia, sampai remote daerah ada kantor cabang. Di sini sama sekali nggak punya kantor, cuma satu di Jakarta, udah itu aja. Satu lantai selesai. Satu lantai orangnya sekitar 50-100 orang, udah soal. Seluruh Indonesia cuma 100 itu orang. Dari direktur utama sampai office boy. Dikit. Confirmation proses kalau pengajuan kredit, kalau yang tradisional banking lama, bisa sebulan baru kredit disetujui. Digital banking detik, pengajuan selesai, approve. Tinggal mereka kontak saya, PT Jitu Data, kita bikin scoringnya, disetujui, ditolak, tinggal model saya aja tanam algoritma, nggak perlu lagi ngecek, tinggal EPS sana, EPS ini, EPS sana, EPS ini, jadi tinggal bayar per model. Nah, di dalam digital banking ini terjadi transformasi. Transformasi yang pertama adalah digitization. Ya. Digitization ini adalah conversion of manual, baik itu data maupun proses menjadi digital format. Sebelumnya kalau dokumen, sertifikat segala macam kan disimpan tuh di lemari besi di bank. Begitu KPR selesai atau pinjamannya selesai, begitu dibuka udah tinggal rayap. Dokumen hilang di bank, dimakan rayap. Rata-rata yang ngajuin kredit 15 tahun, dokumennya udah jadi rayap. Karena sistem lemari besinya atau penyimpanannya masih masuk air segala macam ya. Sehingga ujung-ujungnya bank keluar duit lagi untuk mengganti sertifikat yang udah dimakan rayap. Sehingga digitization adalah konversi data itu menjadi data digital supaya aman, ya. Dan dokumen store in electronic database. Transformasi kedua yaitu digitalization, yaitu menginsert teknologi into the existing process. Ya. Misalkan sekarang kalau kita mau naruh data udah ada portalnya gitu ya. Kayak di bank ini lah ada portal big gitu ya. Nah, mulai proses digitalisasi. Kemudian baru terakhir digital transformation, yaitu mengintegrasikan
yang sudah digitalisasi menjadi otomasi, ya, diotomasi. Misalkan orang masuk ke website tiba-tiba langsung ada penawaran yang cocok dengan kebutuhannya dia. Itu disebut dengan integrating digitalisasi proses dengan otomasi. Jadi penawaran itu udah otomasi, nggak perlu lagi kita mikir, Bapak kerja di mana ini? Oh, kira-kira Bapak cocoknya ini, nggak ada. Semua model yang menjalankan. Itu disebut dengan digital transformation. Nah, dulu sebelum digital transformation, kita itu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dapat kredit. Dari kita datang ke cabang, meeting dengan sales kreditnya, kemudian kita ngajuin, kasih sertifikat, terus sertifikat belakangan, appraisal, waiting decision, ya, terus datang disetujuin, datang lagi ke cabang, kemudian kita bikin akta pertanggungan, baru dana dicairkan. Itu bisa butuh waktu 3-4 minggu. Sekarang dengan adanya digital banking, proses 4 minggu bisa berubah menjadi menit, 1 menit selesai. Jadi nggak perlu lagi tukang parkir, nggak perlu lagi CSO, nggak perlu lagi kredit analis, nggak perlu lagi bagian kredit pencairan, nggak perlu lagi nunggu-nunggu. Semua melalui mobile phone. Approve, dapat duit, selesai. Proses verifikasi gimana? Tinggal bikin model saya aja di sana. Ya, pakai face recognition. Ya, kalau Anda mau face recognition, tinggal pakai ke PT Jitu Data, kita kasih modelnya, bayar 600 juta. Selesai. Anda mau credit scoring 600 juta, pasang, tanam. Udah. Anda mau kartu kredit untuk approval credit scoring 600, bayar, gue tanam. Lu mau bikin apa? Gue bikinin modelnya, bayar 600 juga bikin. Enak gak? Ya itulah sekarang satu model 600 juta. Yang kerjain siapa? Berapa orang kerjain? Ada banyak orang gak? Gak ada. Otak gue aja. Asal gak kena matching. Gue masuk kerja jalur atlet. Kuliah gue jalur atlet. Ya. Masuk kerja gue jalur atlet. Kerjaan gue cuma disuruh main tenis, pertandingan. Tapi S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Habis itu jadi direktur gue juga. Karena pegawai-pegawai yang lain banyak yang kena matching. Siapa yang sini masih makan matching? Siapa yang hari ini masih kena matching? Minggu ini siapa yang makan keluar kena matching? Royco, Sasa, Ajinomoto, Mimon. Makin bebel. Oke, sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Biar kedengaran di laptopnya ngerekam. Ntar kalau nggak nanya, nggak tahu pertanyaannya. Buat bank digital ini Pak, dia tetap di bawah naungan pemerintah juga kan, kayak OJK gitu? Iya, harus ada persetujuan OJK dulu. Itu aja. Yang lain tanyanya. Kalau enggak, saya yang bertanya gagal satu lagu. Gak ada yang bertanya? Oke, satu pertanyaan. Kalau gagal, satu lagu. Gue paling doyan deh kalau gini.
yang menjadi opportunities yang diakibatkan oleh financial technology yang evolve at exponential rate. Coba tadi yang jawab, tunjuk satu teman cewek di sini yang kira-kira suaranya bagus buat nyanyi. Siapa namanya? Disha, Pak. Disha tunjuk satu teman ini siapa? Cewek untuk menjawab pertanyaan saya. Cepat, jangan lama-lama. Waktu saya jam 3 main tenis nih. Ya lama itu doang. Yang mana tuh? Siapa? Tunjuk. Yang mana yang pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab? Boleh yang pakai jilbab. Jangan lama-lama, jangan boleh. Tunjuk siapa? Nomor berapa dari kiri? Dari kanan nomor berapa? Yang tengah nih, Pak. Tengah. Ada dua di tengah nih. Yang ini apa yang ini? Kakak yang ini, kamu nggak tahu namanya? Nggak tahu. Teman sekelas nggak tahu nama. Beda angkatan. Kan sekelas. Kamu angkatan mana? Kamu angkatan senior atau junior? Junior kok bisa ikut kelas senior? Ya, silakan. Apa yang menjadi new opportunities? Siapa nih? Devi. Ingat-ingat tuh bisa namanya Kak Devi. Apa Devi yang menjadi opportunities dari adanya financial technologies yang evolve at exponential rate? Hidupin dulu suaranya. Belum. Dimatiin tuh sama Disha. Ini pakai ini. Teknologi yang eksponensial yang mungkin teknologi yang semakin berkembang kayak yang banyak bank-bank baru beberapa gitu yang bank jago, jadi itu memberikan kesempatan baru, jadi mereka nggak perlu misal kalau banyak cabang banyak pegawai itu kan membutuhkan modal besar, jadi kesempatan baru ini mereka tanpa modal terbesar mereka bisa membangun bisnis, jadi itu kesempatan baru bagi mereka yang bisnis yang sangat mengubah gitu loh Pak. Belum jawab. Apa opportunities-nya? Ya Itu belum opportunities. Kamu cuma bilang memberikan kesempatan. bangun bisnis baru. Apa bisnis baru apa? Apa itu? Apa bang jago itu apa? Bang apa? Iya, apa itu? Maksudnya bisnis opportunity-nya apa? Ayo. Satu lagu. Devi tunjuk cowok. Siapa yang satu lagi jawab? Satu cowok. Irgi. Satu ragu Devi. Ya. Apa yang menjadi opportunities? Itu Pak, mungkin bank digital kan apa sudah nggak pakai karyawan lagi Pak, karyawan sama gedung udah nggak pakai lagi dia, terus udah nggak pakai mobil ya dia bilang, jadi itu Pak yang jadi new opportunities-nya untuk bank. Oke. Masih oke lah, aman lah. Apalagi yang tadi saya belum sampaikan? Apalagi opportunities yang diberikan dari financial teknologi yang berubah ini? Apa opportunity baru? Tadi saya belum sampaikan sih ya. Yaitu financial inclusion. Orang-orang yang selama ini gak punya bank, tapi dengan adanya financial teknologi di aplikasi mereka, dia bisa punya bank. Dia punya bisa Genius, dia bisa punya bank jago. Keren. Yaitu financial inclusion. Silakan Devi, satu lagu. Enggak, tadi jawabannya itu ada kesempatan baru pada apa? Kan nggak dibilang tanpa karyawan, tanpa gedung, tanpa tidak ada. Silakan
Devi. Ya udah, siapin diri dulu ya. Iya. Oke. Berikut, evolution of money. Terjadi sekarang evolusi di dalam digital, di dalam definisi terhadap uang. Dulu 200 tahun yang lalu kita, sekarang pun masih berlaku di Papua. Di Papua, nonton nggak film si Bobon kemarin tuh? Di Papua mereka tukaran sayur sama beras loh. Si Bobon bilang dia tukaran bubuk sayur-sayur sama beras. Jadi masih ada barter di Papua karena gak ada duit. Gak ada uang kertas di pelosok Papua. Awal-awalnya semua dulu barter, kemudian mulai emas. Uang itu adalah emas. Kemudian berubah menjadi metal coin. Ada uang dirham, ya, uang dirham, apa lagi? Dinar gitu ya, metal coin. Kemudian baru menjadi paper money, uang kertas. Sekarang 10 tahun terakhir sudah mulai ke plastik card, kartu debit, itu duit kan? Kartu kredit, kartu. Terus era kartu udah berakhir. Sekarang masuk ke electronic money, e-money, digital wallet, ya OVO, GoPay, ya, digital wallet, Dana, dan sekarang masuk ke era cryptocurrency. Uang kita udah diganti kripto. Ya, nanti kita akan bahas itu nanti di chapter berikutnya terkait dengan kripto. Kemudian banking juga mengalami, akhirnya banking dilabeli untuk trendingnya. Ada bank 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, di mana bank 1.0 itu di mana traditional banking menjadi center dari segala kegiatan. Jadi ada bank, ada cabang, gitu ya, itu bank 1.0. Bank 2.0 adalah mulai berkembang emerge self-service banking dengan adanya mesin ATM. Sekarang udah bisa store, udah bisa tarik pakai ATM, itu bank 2.0. Bank 3.0 ketika kita mulai menggunakan smartphone, ya, itu kita mulai bisa pakai internet banking. Itu bank 3.0, pakai token, itu pakai internet token, gitu ya. Bank 4.0 mulai dia omni channel, di mana bank itu selain dia punya, ada yang digital banking only, di mana dia sama sekali nggak punya bank, nggak punya gedung, atau yang sudah punya tradisional yang dia juga omni, dia juga digital. Kayak Mandiri itu omni, ada cabang masih banyak, tapi ada juga Livin, ada BCA, ada BRI yang cabangnya kantornya banyak, tapi juga ada Brimo, ya. Nah, itu mulai masuk ke omni channel, bank 4.0. Nah, di dalam fokus juga mengalami shifting, di mana dulu itu di dalam traditional banking kita betul-betul produk centric. Gua punya produk nih, kira-kira produk ini cocok buat siapa ya? Jadi produk centric, gue punya tabungan. Tes, nggak kedengeran ya? Tes, kacau ya. Tes. Nah, dulu kita produk sentrik. Jadi ada produk tabungan, semua orang mau taruh di tabungan ya. Kejauhan dari ini. Oh, baterainya habis nih, mati dulu. Oke. Jadi punya produk, semua orang saya tawarin produk sentrik.
ganti baterai. Bolak-balik ganti. Mati dulu. Oke, jadi kita membutuhkan produk yang sifatnya customized. Misalkan kebutuhan terhadap tabungan Bitcoin. Kemudian ada juga yang kebutuhannya untuk standing order diotomasi. Jadi ada yang setiap masuk duit gaji tanggal 25, gue mau transfer ke ini, 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 ke ini. Tanggal 10 ke ini, ke ini, ke ini, di schedule semuanya. Sekarang kita bikin standing order, nanti si CS yang ngerjain. Oh, dari bu ini nasabah prioritas, dia manualin tuh. Belum sampai menggunakan Ethereum, menggunakan smart contract. Jadi di Bank Jago dia udah pakai smart contract, menggunakan Ethereum. Otomasi menggunakan smart contract menggunakan Ethereum. Nah itu otomasi. Ya, jadi semua sudah diotomasi. Nah, secara historical terhadap Indonesian digital banking, pertama kali berdiri Genius di tahun 2016. Jadi Bank BTPN ya sebagai founder dia membuat Genius, bank digitalnya dia terpisah dari BTPN, berdiri sendiri, bank digital disponsori oleh BTPN, nggak punya gedung, nggak punya cabang, nggak punya pegawai, ya udah, lu gerak aja bisnis lu sendiri. Jadi split off dia, berdiri sendiri. Nah, dan Genius ini juga menjadi fintech P2P lender. Sorry. Ini policy ya. Di tahun 2016 pemerintah mengeluarkan policy yaitu terkait policy mengenai fintech P2P lending, peer-to-peer lending. Ini regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah di tahun 2016. 2017 ada lagi dari Bank DBS, dia ngeluarin apa tuh digital banknya segala macam. Nah 2018 bank apa tuh? Permata mengeluarkan apa? Permata itu ya. Kemudian itu ada membuat Imani mulai dari tahun 2018 ya. Nah, dan juga ada POJK terkait dengan Digital Bank Regulation dan POJK mengenai penggunaan chatbot, AI dan robot advice in financial services diatur oleh POJK terkait dengan chatbot. Jadi ada ketentuan yang mengatur mengenai chatbot ini. 2019 mobile wallet. Nah, kebijakan pemerintah juga terkait dengan mobile wallet. Ya, payment sistemnya menggunakan digital wallet ya. Dan QRIS. Ini diterbitkan 2019 oleh pemerintah. 2020 mulai berkembang. Ada bank UOB mulai juga digital. 2021 baru terbit Bank Jago by Gojek. Jadi Gojek membuat Bank Jago. Setelah dia setelah Gojek waktu itu
kita beli. Jadi waktu itu saya masuk di tim yang visa untuk kita membeli Gojek. Jadi saham Gojek waktu itu kita beli 50%. Jadi Gojek itu 50% ownership-nya adalah visa. Jadi waktu itu kita melakukan valuasi segala macam, kita bilang oke deh ambil Gojek, ya. Oke, akhirnya dulu Gojek itu transaksinya GoPay itu kan nggak kelihatan ya, semua bayar taunya bayar GoPay gitu ya, Gojek gitu ya. Belanjanya apa kan Visa nggak tahu. Ya udahlah, daripada lu kita berantem nih, kita pengen tahu nih kan, pada susah banget, kita beli aja udah. Akhirnya gue beli aja Gojek, 50% sahamnya dimiliki oleh Visa. Oke, kemudian 2023 Bank Fama dan Bank Mayora, mereka juga going digital. Jadi Omni ya, Omni. Kalau Bank Fama, Bank Mayora dia Omni. Mandiri Omni. Kalau Genius dia digital banking only. Bank Jago digital banking only. Jadi sponsor by Gojek, bukan own. Jadi sponsor. Kalau Bank Fama, Bank Mayora itu memang banknya yang bikin digital banking, jadi Omni. Sampai sini ada pertanyaan? All good? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Gagal satu lagu. Apa ya? Tadi Devi belum nyanyi. Oh iya. Silakan Devi nyanyi dulu deh. Langsung aja ke depan. Sekarang ini semua ke depan. Gak bisa. Gak bisa. Sekarang deh saya dengar Devi nyanyi dulu. Kebanyakan nanya ntar gak ada yang nyanyi ntar itu. Silakan. Mic-nya kasih ke tuh belakang. Yose tolong mic-nya kasih ke si Devi. Ya, silakan. Saya pengen menikmati alunan merdu dulu. Harus pakai mic. Tenang semuanya. Devi mau nyanyi nih. Apa itu? Sampai ref dong? Itu sudah. Hah? Makrosnya nggak ada yang benar itu tadi. Astaga. Datar banget. Oke, lanjut dulu deh. Nah, saat ini untuk digital banking, service and products itu produk digital bankingnya kebanyakan yaitu satu payment yang paling tinggi ya, untuk bayar payment. Digital banking service and products itu kebanyakan untuk bayar payment, fund transfer, kemudian personal finance untuk kredit ya, personal loans untuk kartu kredit, kemudian saving accounts, insurance, wealth management. Ini adalah regular service and products dari digital banking. Nah, ini yang menarik. Saat ini kita lihat top 5 conventional banking dan top 5 digital banking. BCA market caps-nya 803 triliun. Jadi market caps-nya adalah harga saham saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Bank Jago 209 triliun. Coba
Mandiri, dan Bank Jago. Berapa sisinya? Mandiri 277 triliun market caps-nya. Harga saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. Bank Jago 209 triliun. Selisih berapa? 68 triliun. Mandiri berdiri tahun 99. Di mana dia adalah merger dari 4 bank yang berdiri sejak tahun 60-an. Ada Bank Bumidaya, Bank Dagang, Bank Bapindo, Bank Eksim, ekspor impor. 4 bank besar digabung, yang mana bank ini dari tahun 50-an udah ada. Bergabung jadi Mandiri. Bank Jago berdiri tahun berapa? 2021. Market capsnya sama, boy. Gak punya kantor, gak punya pegawai, gak punya mobil, gak punya gedung. Biayanya cilik. Untungnya semua buat dia kan? Gak keluar biaya pegawai kan? Untungnya gede, pengeluarannya gak ada, almost zero. Sehingga market capsnya dia BNI cuma 94. Berdiri sejak Indonesia merdeka loh. Belum ada Indonesia, udah ada BNI. Dulu namanya masih nama Belanda ya. Belum sebelum merdeka udah ada BNI. Namanya tapi bukan BNI. Setelah merdeka namanya cuma berubah nama doang. 98. Bank Jago berdiri tahun 2021. BNI berdiri sebelum merdeka. Lebih gede Bank Jago. Nah, gak punya gedung, gak punya mobil, ya. Semuanya di cloud, gak punya server, servernya juga di cloud. Kalau pakai server ya tentu berat kan. Server semuanya di cloud computing. Dia cuma main cloud computing. Teknologinya cloud. BTN cuma 14, BNI 94, Mandiri 227. Ini sebentar lagi terbang lagi. Mungkin nyamain Bank BRI. Ya. Serem nggak? Digital banking. Jadi financial teknologi betul-betul disruptif. Semua orang punya jenius di handphonenya doang. Nggak pernah ke bank, nggak tahu CSO-nya, nggak tahu cabangnya siapa, nggak tahu. Nggak ada cabang. Kenapa juga itu jadi keuntungan sedemikian rupa? Karena financial inclusion. Kalau bank terbatas hanya kota-kota yang ada cabangnya kan. Kalau ini semua yang punya handphone. Semua yang punya handphone bisa memiliki jenius, bisa memiliki Bank Jago. Ngeri ya? Oke? Nah, apa yang menjadi kunci? Kalau kunci tentu kata Giring mimpi ya. Bukan, kuncinya bukan mimpi. Mimpi. Nah, kan salah. Kuncinya di dalam digital banking bukan mimpi. Kuncinya adalah satu, big data. Kedua, cloud computing. Ketiga, blockchain. Keempat, augmented reality, virtual reality. Kelima, robotic process automation. Keenam, artificial intelligence. Ketujuh, Internet of Things. Kedelapan, API. Ini akan kita bahas minggu depan teknologinya. Jadi saya kasih gambaran dulu. Inilah yang menjadi kunci dari digital banking. Ya. Teknologi yang menjadi kunci terhadap digital transformation untuk digital banking. Kalau kita bahas ini minggu depan jadi bahas lagi. Oh, ini sedikit pembahasannya AI ya.
cloud computing, Internet of Things, RPA ya, Robotic Process Automation. Oke. Nah, ya di sinilah area saya. Ini adalah my playground. Okay. This is my playground. AI, cloud computing, IoT, robotic process automation menggunakan smart contract, IoT menggunakan sensor. Jadi my playground, permainan saya adalah bagaimana memanfaatkan IoT untuk data. Yang ngedrive data itu IoT semua. Sekarang Anda jalan CCTV data semua kan? Datanya masuk ke big data saya. Ya. Jadi semua data dari IoT itu, RFID, ini pernah kita bahas ya, NFC, data sensor udara, sensor mobil, sensor rumah, semua sensor mengajarkan data 24/7 IoT. Handphone Anda memberikan data ke saya. Data apa? Ya, aplikasi-aplikasi itu ada sensor suara kan? Merekam suara Anda kan? Kan saya tahu apa yang Anda omongin. Tinggal minta data saya. Ya, saya punya aplikasi kan? Saya punya aplikasi di Gojek. Ada tuh apa yang diomongin sama si Devi kemarin. Verbatimnya keluar semua. Tinggal saya baca. Ngomongin apa aja deh. Gue ngecek pacarnya sekarang siapa Devi ya? Ya yang BBM-nya siapa? Ketahuan semua. Yang tahu bukan bokap nyokap. Malaikat pun belum tahu. Yang tahu aplikasi. Ya. Serem gak? Sensor kamera. Kan nanti kalau pasti pada masa kan diputar kembali kan? Gak perlu nunggu pada masa. Di Cina diputar lagi sama dia tuh di TikTok. Kemarin si Devi goyang apa ya? Kan dia pulang. Verbatimnya ada di TikTok. Gak perlu nunggu pada masa, udah ketahuan. Lu ngomong apa? Lu goyang-goyang gemoy gimana? Ya, cuk gitu, aduh. Ada semua, ntar tinggal kita ke TikTok. Tolong setel dong video saya kemarin, ada semua 24/7 kamera itu merekam. Asik kan? Asik kan? AI, data itu ya saya bikin model buat nebak kesukaannya apa. Saya tanam di TikTok, kasih ini aja nih FYP-nya. Pokoknya dibikin dia 5 jam sehari nonton TikTok. Scrolling 5 jam sehari, 6 jam sehari. TikTok bayar gua 600 juta, ya gua kasih. Masa gak gua kasih? Akibatnya lu semua pada scroll TikTok doang jadi mani kan? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang bikin model. Yang bikin model, yang ditampilkan kan yang suka semua kan? Yang dancing, joget-joget, diulang lagi joget-joget, keren, tambah keren. Akibatnya Irgi, cuci piring, sibuk di TikTok. Berhasil nggak model gue? Gimana caranya lu semua pada go? Ya kan? Sibuk TikTok doang. Nah, gablah. Berhasil nggak modelnya? Ya bayar mahal. Ya kan? Yang penting nggak kena apalagi robotik, Ethereum, smart contract, terhadap topik lagi deh. Wah kalau gua ajarin semua ntar lu bikin sendiri dong. Nggak apa-apa lah. Paling juga makan aja masih susah. Ya kan? Makan mecin aja banyak. Biar gua yang bikin 600 juta itu model. Lu makan mecin aja. Ya. Bener kan? Ya kan? Kalau lu nggak makan mecin, kan lu yang bikin. Proyek gua hilang dong. Makan mecin dong yang
interface. Jadi kalau Genius ya, dia user interface-nya kayak begini ya. Nah, dari segala macam disruptif di finansial tersebut, maka financial teknologi semakin berkembang di Asia. Di Indonesia kita ada Bank Jago, ada Lini Bank, Blue Genius, apalagi Filipina, Uno, Maya, ya. Singapura, Trust, Anek Bank, Malaysia, Bush, Sea, Hong Kong, Pau, Taiwan. Ini digital banking only ya. Maksudnya digital banking only bukan bank, tidak ada bank konvennya. Only digital banking. Ya. Gak punya cabang, pokoknya gak punya cabang lah, gak punya kantor. Gak punya kantor. Gak ada orangnya lah gitu. Berkembang. Baru 3 tahun udah sama Mandiri. Dan pegawai Mandiri berapa orang? Tahu? Hah? Nasabah Mandiri itu 20 juta, pegawai Mandiri itu 5.000 pegawai. Bank Jago pegawai cepet. Yang cepet market caps-nya 200 triliun. Mandiri yang 5.000 market caps-nya 200 triliun. Mana yang paling efisien? Bank Jago. Ya. Visa udah benar salah. Dia mengakuisisi Gojek 50%. Benar. Habis diakuisisi, kita bikin Bank Jago. Kita ngetes tuh. Bank digital bank only, gak punya cabang. Gojek juga bukan bank kan? Dia bikin digital banking. Sama sekali tidak ada background banking. Itu memang eksperimen kita di Visa yang paling brutal. Tapi dalam 3 tahun market cap kita sama-sama Mandiri. Society trend ya, di 2022 dan 2023 terjadi peningkatan penggunaan mobile payment use di 2023. Kemudian terjadi peningkatan confidence dari customer, di mana mereka nggak lagi bawa dompet pulang rumah. Dia cuma bawa handphone untuk digital wallet. Sekarang Anda kemarin THR Lebaran berapa? Banyak nggak dapat THR? Siapa yang tembus 1 juta? Nah, 1, 2, 3 tembus 1 juta kan? THR-nya kan? Keliling-keliling om-om, tante-tante gitu kan, ngerampok kemana-mana kan? Gak mau pulang kalau belum keluar duit kan? Duduk aja. Kapan keluar THR gue nih? Duduk aja makan kacang goreng kan? Ya kan? Kue lagi, jadi duduk dulu gitu kan? Begitu keluar duit, makasih om, baru pulang deh kan? Duitnya disimpan di mana? Di mana? Taruh di mana? Hah? Di perut? Aduh. Taruh di digital wallet kan? Taruh di mana? Kok ATM? Digital walletnya apa? Taruh di mana? BCA apa? BCA mobile, ya kan? Taruh di digital wallet. Siapa yang pegang cash? Ya kan? Ditabung ke rekening? Jarang kan? Taruhnya di GoPay gitu ya? Taruhnya di Dana, taruhnya di OVO. Karena mau buat pakai pembayarannya pakai GoPay semua kan? Jadi konsumen confident enough to leave their wallet at home dengan handphone. Sekarang handphone Anda kan udah gua bikinin NFC, tinggal tap. Waktu kita bikin produk ini, gua bingung. Aman kan nih? Masalahnya kadang-kadang ditaruh di saku kan?
login tag itu juga bunyi juga gitu kepotong gitu kan. Takutnya tas salah gunakan kan. Ini handphone lu dong gitu. Nah, terus konsumen juga mulai percaya taruh kartu mereka ke mobile wallet. Sekarang yang punya kartu kredit Visa, dia udah nggak bayar kartu lagi. Dia udah jadikan itu kartu itu ke mobile wallet. Tinggal di input ya, nomor kartunya segala macam, udah tinggal NFC lagi aja. Di Singapura kita pakai mati udah pakai NFC handphone. Di Indonesia bisa belum? Belum kan? Di Singapura handphone saya itu di kita di Singapura waktu itu gue kerja di Singapura ya, udah pakai NFC, pakai handphone. Handphone juga handphone kantor kan, memang didesain jadi handphone kantor segala macam. Suara gue juga direkam, gue juga tahu gitu kan. Semua yang gue buka website juga ketahuan, YouTube-nya apa aja yang gue buka di handphone itu juga datanya masuk ke kantor. Laptop jadi laptop kantor juga, apapun yang kita buka orang IT nonton. Makanya gue juga tertekan gitu. Jadi WhatsApp itu taruh di laptop gak berani gue. WhatsApp web orang IT-nya ngerekam boy. 24/7 layar kita itu ada di IT. Bisa dibuka kapanpun, ngerekam dia. Males ya? Dan kameranya itu diaktifkan terus. Gua kerja di kantor tuh dia nonton gitu ya. 24/7 itu dibuka. Jadi jangan happy kalau lu dikasih laptop kantor, handphone kantor, Windows dari kantor juga jangan happy. Windows kantor itu udah gua pasang cookies. Cookiesnya udah gua pasang di Windows kantor. Buat ngerekam, nge-track semua kegiatan lu. Terus aplikasi dari kantor buat verifikasi OTP. Semua tuh kasih cookies. OTP yang harus ke handphone kan verifikasi. Begitu aplikasinya diinstal, semua aplikasi yang ada di handphone lu gua tahu. Lu ada micet di situ, gua tahu. Ya ampun si abang ada micetnya gitu. Ya ampun si abang ada Hagonya, ada Bigonya, ada Tindernya. Aduh pusing gua. Data itu muncul, diupdate setiap reguler. Apa aja aplikasi yang ada di handphone. Jadi kantor tuh pinter. Oke, kalau mau buka email harus ada verifikasi OTP. Autentifikasi harus diinstal dulu aplikasi yang di handphone. Emang gua gak tahu cara lu cari data dari gua gitu ya. Itulah pekerjaan kita untuk cari data. Walaupun jalannya tidak dengan jalan yang benar ya. Yang ngasih ide juga gua sih sebenarnya ya, sorry. Karena nggak pernah kena matching sih ya. Harusnya agak-agak kena matching dikit biar agak-agak kurang ide-ide yang liar itu buat nyari data ya. Indomie lah ya, minimal ya. Cuma gua pakai Indomie pas naik gunung doang. Jadi Indomie haram di darat, hanya boleh di gunung. Jadi kalau gue pengen Indomie, gue harus naik gunung dulu. Jadi tuh kasus kemarin itu gue lagi pengen Indomie kan. Gue lagi pengen Indomie lagi. Udah kita ke Ciremai deh. Naik ke Ciremai kan. Berempat tuh kita ke Ciremai. Pas malam, wah bener tuh makan Indomie. Wah akhirnya gue makan Indomie lagi. Jam 1, tiba-tiba di tangan gue tuh kesenggol badan. Gue pikir ini apa ya, kuntilanak atau apa ini ya, digoyang-goyang itu ini gue, kemah gue. Terus gue bangun, wih apa tuh yang gedor-gedor tenda dari luar gitu kan. Tiba-tiba tenda sobek, kepalanya muncul babi. Kepala babi dalam tenda. Sama teman gua pakai aqua digetok. Aquanya, botolnya dibuka gitu kan. Lalu dia getok. Kita semua banjir. Ada di YouTube-nya. Hiking with Dr. JH. Ya ada.
Channel yang lain tuh. Hiking with Dr. JH. Babinya, lihat aja di dalam. Demi makan Indomie. Jadi gua tuh suka nyusahin diri sendiri. Indomie haram di darat, halal di gunung. Ya gua nggak nyusahin diri sendiri ya, makan Indomie. Ya. Udah langsung subscribe ya, bagus. Jadi kalau gue mau Indomie selalu naik gunung. Wah Indomie, udah Lawu gitu. Harus ke naik gunung Lawu dulu baru makan Indomie. Semeru harus ke Semeru dulu. Kerinci, iya. Oke, nah dan consumer yang lebih suka yang mulai omni, mulai tinggi. Jadi konsumer yang pengen yang banknya omni, tradisional dan juga digital, mengalami peningkatan. Tren-tren ini merupakan society trend. Three most important retail banking trend di 2024. Nah, inilah yang menjadi digital banking trend 2024. Yaitu pertama adalah improving data and analytics AI capability-nya dia. Ini yang menjadi issues. Jadi di 2024 ini pegawai dengan kemampuan AI, kemampuan analytics, kemampuan data modeling, data manipulasi itu yang diutamakan. Ini yang menjadi isu utama ya, top trend. Kemudian increasing focus on digital transformation, mengadopsi semua teknologi. Belum semua bank pakai Ethereum, belum semua bank pakai smart contract, belum semua bank pakai blockchain, ya, belum semua bank pakai open API, belum semua bank pakai open banking. Ya. Nah dan seterusnya, panjang. Sekarang udah baca aja nih. Masalahnya jam 3 udah harus main tenis gua. Nah ini kurang lebih sama sama topik kita kemarin. Apa yang menjadi unique features digital banking? Ada ubiquity, global reach, universal standard ya. Kita udah pernah bahas nih. Ya. Interactivity, personalisasi, social technology dan sebagainya. Financial performance dari digital banking juga mengalami up and down ya. Paling tinggi itu BBYB-nya apa ya? Bank apa ya? Coba cek deh, BBYB itu emitennya bank apa ya? Saya lupa nih. Paling tinggi sendiri. Arto yang ini ya, Arto. Apakah ini Arto? Ini Arto ya? Arto itu apa? Coba Arto. Arto itu apa Arto? Bang Jago kan? Oh iya Bang Jago. Keren. Sampai 20.000 penerima saham. Gila. Ya, karena kinerjanya paling bagus ya. Ya kan? Bang Jago ya? Bang Jago iyalah, Bang Jago. Berapa dia? 209 triliun market cap-nya dia. Jumlah saham beredar dikit, harga sahamnya 20.000. Mandiri harga saham cuma berapa? 14.000. Bang Jago aja 20.000. Gila. Ya. Berarti udah bener ya, Visa ya. 50% Gojek yang punya Visa. Oke. Nah, digital banking now becoming seksi. Apa definisi seksi? Apa definisi seksi? Mana kan handphone? Betul. Cowok. Siapa di sini? Definisi seksi apa? Kasih siapa? Siapa? Nah, Faris. Ya, Faris. Apa definisi seksi Faris? Seksi Secara fisik.
fisiknya gimana yang obsesi? Apa yang menarik? Kita harus bicara bukti empiris ya. Jadi kita cari pada nada kembang digital. Cewek dianggap seksi apabila apa? Enggak spesifik apa yang bagian mana yang menurut seksi bagi wanita. Wanita itu lu lihat dari mananya, seksinya di mana? Tubuhnya. Ya mana yang tubuhnya mana? Spesifik. Yang mana lu lihat? Kalau lihat cewek, wah seksi banget nih. Itu apanya yang lu lihat? Cepetan, jangan mikir. Satu kata aja apa? Ya ini bukan spesifik. Apanya yang lu lihat dari seorang wanita? Lu bilang, seksi amat ya, itu apa? Cepet satu kata. Mata ya. Berikutnya, sebelah. Lu apa lu? Cewek itu seksi itu dilihat dari mananya? Gila tuh cewek seksi amat. Apa rambutnya Pak? Model wolf cut gitu. Wolf cut gimana? Ini rambut hidungnya Pak, hidung yang seksi gimana? Mancung. Oh jadi kalau yang mancung, lu kalau ngeliat cewek semuanya lu forget deh, yang penting hidung gitu ya. Wah, yang penting gua kalau hidungnya oke, gua oke gitu ya. Gitu. Kalau yang lain-lain apa aja masalah nggak peduli lu. Yang penting hidung aman gitu ya. Oh oke. Itu apa? Mata juga sih dok. Udah ada yang lain. Bibir. Kenapa ya doer? Kenapa bibir? Yang bibir yang di mana yang seksi sih? Ini coba lihat nih, semua nih, cewek. Bibir yang paling seksi yang mana? Waduh. Bibirnya mata. Tipis bibirnya. Apa tebel? Yang tebel deh. Seksi yang mana? Lu nggak ada. Seksi dari mana? Alis nih bang Om. Alis gitu seksi. Kecil juga. Nih, yang mana yang seksi? Yang lu pikir cewek seksi dari mana? Apa? Bagian tubuh mana yang bagian tubuh seksi? Giginya. Giginya rata gitu ya. Rata, putih, rata gitu ya. Berikutnya. Gua ada aja ya pertanyaan itu. Apa? Seksi ini apa? Apa? Jadinya apa? Panjang. Gimana jadinya? Bantet. Lentik kayak pemain piano gitu. Oh jadi dia kalau ngeliat cewek jari dia. Oh, seksi dari mana seksi? Lubang hidung pak. Jadi gimana lubang hidung yang gimana? Kan ada lubang hidung yang lope. Enggak, serius. Seksi dari mana? Kalau wanita pak? Iya. Dari lehernya panjang. Leher ya? Leher yang bagus gimana? Yang panjang yang kaki. Panjang. Betul. Cepetan. Bulu mata. Oh, yang lentik-lentik gitu. Jadi lu kalau ngeliat cewek semuanya kacau gak apa-apa ya sih, bulu matanya lentik gitu. Oke. Bang, silakan. Kulitnya bang, kulit. Apa? Kulitnya apa? Eksotis. Kulit eksotis itu gimana? Sawo matang gitu? Ya gitu. Nggak putih gitu? Ya putih juga apa sih?
Kuping panjang. Ada apa dengan kuping? Lanjut, apa lu? Ceker babat Pak. Apa lu? Ceker kaki. Kakinya. Cekernya mana? Cewek kerudung Pak, jadi tobat. Ceker babat, cewek kerudung bikin tobat. Oh bukan, maksud gua fisik, bukan singkatan. Kakinya mulus Pak. Kaki lu liatnya. Kakinya emang gimana? Mulus. Emang cewek jarang yang melihara kaki? Jarang. Oh, sedikit cewek yang melihara kaki ya. Lihat rata-rata skincare muka doang ya. Kaki jarang di skincare ya. Muka oke, kaki belang. Oke. Bang. Wah, ini seleranya aneh-aneh sih ya. Apa nih? Yang gede Pak. Apanya yang gede? Apanya yang gede? Badannya gede gitu. Badannya gede. Ya, Enggak spesifik. Ibu bisa. badannya Pak gede. Badan gede. Iya. Bisa patah tulang lo gitu. Yang gede dah Pak. Serius satu seksian. Badannya gede. Yang kayak gemuk gitu Lo berisi. suka yang Pak. gemoy-gemoy gitu? Iya, yang berisi gitu Pak. Memang kalau di India cewek kurus tanda miskin. Cewek gemoy tanda tajir, bener. Betul. Nih, gua sini nyokin. Yang gede cakep dong. Seleranya gendut ya. Yoi. Nah, ini tahu ya. Yang cewek-cewek juga paham ya. Cowok-cowok itu mikir salah satu sebenarnya. Bener ya, Faris? Yang lu lihat cuma hidung gitu ya. Mata kayak gitu. Lu? Hidung. Dia cuma lihat hidung doang udah. Kalau pesek aja udah enggak, dia kagak doyan gitu deh. Dulu kalau asal mancung dikit aja udah langsung gas gitu. Kalau itu mata lentik loh. Mata lentik, bulu mata lentik. Nah, pakai bulu mata palsu. Nah, apa namanya? Extension ya. Nah, digital banking is becoming sexy. Oke. Yang paling seksi yang mana sekarang? BCA Mobile. Semua orang pada punya BCA Mobile. Ya. Livin Mandiri nomor 2. Ya. BNI Mobile, Brimo, Genius, ya. Becoming seksi. Ya. Tingkat penggunaannya yang paling sering digunakan yaitu BCA Mobile. Siapa yang sih pakai BCA Mobile? Oh, hampir semua ya BCA Mobile ya. Luar biasa. Oke. Nah, becoming sexy. Kemudian transaksi digital banking juga terus mengalami peningkatan ya. 2019 cuma 2.000 triliun transaksi. 2023 udah sampai 5.000 triliun. 2024 tetap belum keluar. Peningkatannya udah 250% transaksi yang menggunakan digital banking. Dan 54% Indonesian citizen prefer digital banking to interact with the bank. Gak suka lagi ketemu orang. Sukanya ya udah chat aja gitu kan. Chatbot aja gitu, selesai. Gak usah repot waktu-waktu kita habis buat kunjungan-kunjungan ke bank. Top 10 digital banking di Indonesia. Ini yang digital banking only ya. Kalau tadi kan bisa omni ya. Pertama Bank Jago, kedua Bank Nemo, ketiga Genius, keempat Cbank, 5 Blue, Line, Tomorrow, Digibank, Permata, Mi dan Alobank. Jadi yang digital banking only yang pertama Bank Jago. Tapi kalau yang digital banking dan omni BCA. Why people go into digital banking? Kenapa bank itu bukan people ya? Kenapa bank itu dia move ke digital banking? Satu, enhancing user experience.
experience-nya memang lebih enak sih, lebih experience-nya berbeda ya. Kemudian juga cost reduction. Jadi Bang Jago, nggak keluar gaji pegawai, nggak keluar sewa gedung, nggak keluar sewa, nggak ada. Software nggak ada. Mereka semua di cloud. Proses lebih efisien. Benar nggak? Tinggal masuk aplikasi, datang, selesai. Dan bisa melakukan otomasi menggunakan smart contract, menggunakan Ethereum, automate the transfer. Ya, nanti kita spesifik Ethereum besok sesi depan. Kemudian tren yang saat ini adalah bagaimana kita enhancing customer experience through AI technology. Bank-bank ini nggak mau repot, tinggal mereka kontak ke PT Jitu Data Indonesia. Udah selesai. Tinggal gua tanam. Mau satu model 300 bisa, 600 bisa. Ya kan? Dan gue juga one man army. One man army gak punya tim, gua aja. My name is my company. Orang taunya nama gua. Gak tahu PT Jitu Data, tapi taunya gua. Karena di visa yang bikin gua semua. Jadi company-company itu taunya gua semua. Tinggal kontak aja gitu ya. One man army. Atlet tenis. Atlet tenis. Jadi kuncinya apa? Jago main tenis. Yang kedua, open banking dan collaboration. Open banking, kita semua data di bank itu dia tahu semua. Pakai open API. Jadi kalau gua mau bikin credit scoring, gua tarik data kepolisian, API kepolisian, API pajak, API bla bla bla. Kalau dia nggak bayar pajak, gua tolak kreditnya. Ada yang ngajuin kredit nih, gua tarik API kantor pajak. Dia bayar nggak itu pajak rumah? Bayar nggak dia pajak mobil? Oh, mobilnya udah nggak bayar pajak dari tahun 2015, 8 tahun nggak bayar pajak mobil, gua reject. Kalau data bank ketahuan nggak orang nggak bayar pajak? Enggak kan? Open banking menggunakan API. Jadi kita pakai open API untuk melakukan kolaborasi dengan semua instansi. API pajak, API BPJS, API kepolisian sering melanggar lalu lintas. Lampu merah diterobos, lampu merah diterobos. Gua tolak kreditnya. Iya, lampu aja dilanggar, apalagi perasaan. Ya, nggak peduli dengan sama perasaan orang lain kan? Perasaan polisi, dia nggak peduli kan? Lampu merah dilanggar, sering melanggar peraturan. Peraturan aja dilarang, peraturan aja dia nggak nurutin, apalagi perintah Tuhan. Tuh, buat dicek kreditnya. Benar nggak? Rise of biometric authentication. Facial recognition. Kalau nggak bisa, beli ke gua aja. Sekarang udah murah nih, 300 juta gua kasih. Bikin face recognition. Tapi itu belum pernah gua jadi jurnal ya. Di LinkedIn gua ada nggak jurnal face recognition? Belum sih. Oke. Blockchain. Nah, ini minggu depan. Bagaimana kita mengembangkan data kita yang terdistribusi menggunakan blockchain. Data privacy. Nah, ini gua juga takut nih, karena gua melanggar. Data lu kan gua sedot semua. API ke Telkomsel, data lu gua sedot. Kalau pakai data privacy, API nggak boleh dong. Nah, ini data privacy adalah musuh saya. Saya tidak mendukung data privacy karena saya butuh data Anda. Gue harus sedot data. Gue pengen tahu lu ngapain aja dong.
gue keluarin dong verbatimnya ke Telkomsel, gue keluarin dong verbatimnya di Gojek. Ada verbatim semua di Gojek. Keren ya? Gojek. Gojek adalah intel kita. Karena semua intel luar negeri rame nih. Cuma Gojek yang bisa jadi intel kita di luar negeri. Di Singapura orang pakai Gojek, kita sebut kenalnya. Ngomongnya apa? Lu suriha, lu hama, mambo kamu mau hai ho, itu kan itu. Juga perlu baca itu. Mambo kamu mau hai ho. Ini apa lah gitu ya? Translating Singlish itu juga susah, repot. Tapi ya itu Gojek sebagai James Bond kita di luar negeri. Apalagi yang jadi James Bond kita di luar negeri? Travel lokal itu James Bond. Terutama di Filipina, penggunaan travel lokal itu paling tinggi di Filipina. Tapi begitu dengar baca bahasa Tagalog, gue pusing juga. Tagalog, pusing. Dan operating like tech companies, betul-betul slim. Tapi tadi nggak ada yang ngomong cewek seksi yang slim ya, nggak ada ya. Nah, kalau di sini dia salah satu yang jadi seksi adalah the company is slim, orangnya dikit. Kenapa digital banking slim? Seksi karena dia slim. Cost operatingnya kecil, pegawainya dikit, betul-betul ramping. Nah, jadi di dalam digital banking yang menjadi seksinya apa? Slim. Jadi ada cowok asal cewek, dia nggak lihat muka lagi, mungkin slim. Udah deh, muka tutupin koran deh. Atau mukanya tutupin foto Luna Maya gitu ya. Yang penting dia slim. Nah itu digital banking ya. Nah ini maksud saya digital banking ya. Jangan salah, maksudnya ini digital banking is becoming seksi karena dia slim, ramping. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Gagal satu lagu. Questions? Nggak ada. Oke. Apa yang gue mau tanyain ya? Bagaimana bagaimana pengaruh API kepada digital transformation? Akbar, apa jawabannya? Bagaimana pengaruh API? Jangan lihat handphone. Tutup handphone. Catatan, kita tutup handphone. Catatnya itu jangan di situ. Nyatetnya itu di kepala. Bagaimana pengaruh API? Bagaimana dampak API kepada digital transformation? 3, 2, 1. Telepon. 1 lagu. Bar, tunjuk cewek yang kira-kira suaranya merdu. Lu jangan senyum. Tunjuk cewek 1. Udah, coba Bar. Tunjuk aja Bar. Tunjuk 1. Oh, 2 lagu loh. Yang itu yang mana Bar? Yang baju warna apa Bar? Jilbab hitam, bajunya itu yang noleh. Oh, oke, yang noleh ya. Oke, yang noleh. Kamu tadi katanya? Kamu iya kamu. Silahkan jawab. Apa yang dimaksud dengan bagaimana dampak API kepada digital
digital transformation? Namanya siapa? Nabila. Lu ikut juga yang kelas COVID. Siapa yang sih ikut COVID ya? Ada yang 2 orang. Ada kemarin yang enggak, ada yang ikutan digital bisnis ikut COVID. Saya hari ini dia nanya digital bisnis, besok dia nanyain COVID. Bukan Nabila ya? Siapa ya? Saya lupa. Ya. Apa 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Tuh, 1 lagu. Nabila, tunjuk cowok nakal bilangnya. Cowok nakal. Farlian. Mana Farlian? Mana Farlian? Oh, Farlian. API, dampak API, kontribusi API terhadap digital transformation apa kalian? Mike, mana Mike? Oh ya tadi Akbar siapin lirik, Nabila siapin lirik, ketiga-tiganya di depan sama Farlian kalau nggak bisa jawab ya. Nyanyi di depan ya. Apa dampaknya Farlian? 3, 2, 1, ke depan. Kalian, ya semuanya 3 di depan. Masing-masing 1 lagu, cepetan. Segera ke depan semuanya. Yang dijawab, siapa yang mau jawab? Gak kena hukuman. Salah benar kena hukuman. API, kontribusi kepada yang mana? Tadi kecepatan. Permudahan user menggunakan aplikasi. Salah. Silakan Nabila. Mau coba? Kalau belum salah 2 lagu. Siapa yang mau jawab? Ya ampun, API untuk pertumbuhan. Astaga. 2 lagu loh. API untuk open banking. Semua data terbuka kan? Kemen. Silakan kalian. Nih. Depan. Bareng aja ya, Pak. Nggak ada satu. Enggak, lu depan juga. Yuk depan. Ke depan. Sana. Bar. Jangan lama-lama. Nih gue mau minta ini.